Selamat siang anak-anak, selamat datang di ruang BK. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, sehat semua toh? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Bapak sehat. Wah, baik, mantap sekali ya. Kita harus bersyukur semua diberi kesehatan. Baik, sebelum kita mulai, kita mendasari dulu kegiatan hari ini dengan berdoa. Silahkan Mas Gufron, saya minta tolong untuk memimpin doa pre-memori. Siap, Bapak. Siap. Ya. Baiklah, kegiatan yang akan kita lakukan ini adalah konseling kelompok, yang mana Pak Bayu lihat dari hasil DCM yang dibagi kemarin, kalian punyai permasalahan yang hampir sama. Nah, makanya ini juga urgent untuk diselesaikan supaya kalian terbantu. Nah, makanya ini diadakan konseling kelompok. Kalian diminta duduk untuk sedikit melingkar gitu ya, supaya lebih bisa memandang yang lain, bisa lebih hangat. Nah, masalah yang akan kita bahas ini sifatnya urgent untuk segera diatasi. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kita taati, baik kalian juga Pak Bayu. Yang pertama, asas kerahasiaan, ya kita harus menjaga rahasia yang terjadi di kelompok ini, tidak boleh kemudian nanti keluar atau diceritakan di luar kelompok. Kemudian kalian juga harus terbuka ketika nanti menceritakan permasalahan kalian, dan yang pasti kalian harus secara sukarela mengikuti kegiatan ini. Nah, Pak Bayu melihat kalian sukarela karena secara sadar datang ke tempat ini. Harusnya ada 7 anak, nah yang datang hanya 3 kalian karena yang 4 ini ada ulangan di kelasnya masing-masing. Siap ya mentaati norma-norma ini ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Siap jaga rahasia ya. Ya, Bapak. Ya. Siap, Bapak. Baik, oke. Sebelum kita lebih lanjut lagi supaya semangat dan kita fokus pada kegiatan pada siang hari ini, Pak Bayu ingin mengajak kalian untuk melakukan permainan yang melatih konsentrasi. Permainannya yaitu sentuh apa yang kalian dengar, jangan sentuh apa yang kalian lihat. Contohnya Bapak menyentuh mata dan mengucapkan telinga, maka kalian harus sentuh telinga seperti apa yang Pak Bayu ucapkan. Bila ada yang salah akan dikasih hukuman sesuai kesepakatan kelompok. Baik, Pak. Kira-kira hukumannya apa ya, Pak? Kalau misalnya mentraktir saja gimana, Pak? Ya, Apa Secara nyanyi? traktir ya. Apa nyanyi Oke. gitu, Pak? Nyanyi gitu loh, Pak. Ya, mentraktir apa menyanyi ini? Ya, nanti menyanyi aja ya. Kalau mentraktir berat. Menyanyi aja sepakat ya, anak-anak ya. Ya. Iya, Bapak. Pak. Oke, silakan pasang konsentrasi kalian, pasang telinga kalian. Kita akan memulai permainan kita. Yang salah nanti diminta untuk menyanyi, pre-memori. Nah, itu tadi permainan kecil kita untuk melatih fokus. Sekarang Bapak juga mau membagi lembar kerja untuk kalian, diminta untuk mengisi lembar kerja tersebut. Lembar kerjanya ini berisi tentang kekuatan dan kekurangan kalian, kemudian tentang permasalahan yang kalian hadapi. Silakan untuk mengisi lembar kerja tersebut pre-memori. Nah, berdasarkan apa yang kalian isi di LKPD tadi, ini Pak Bayu pengen dengar juga dari kalian secara langsung untuk mengungkapkan permasalahan yang kalian miliki. Ayo, dari siapa dulu? Dari Mas Dayat mungkin? Pak, morning, Pak. Jadi ini, Pak, saya itu sering merasa ketika saya melakukan suatu kegiatan atau misalnya mengikuti kejuaraan itu sering sering gagal. Jadi itu membuat saya menjadi frustasi seperti itu, Bapak. Jadi membuat saya menjadi minder seperti itu, Bapak. Baik, Mas Dayat. Jadi
dari Mas Dayat tadi, apa yang dilakukan itu Mas Dayat selalu merasa gagal gitu ya, terus bikin frustasi, kemudian merasa tidak lebih baik dari orang lain gitu ya Mas Dayat ya. Iya Bapak, seperti itu. Ya, baik Mas Dayat. Baik Mas Dayat sudah menyampaikan, sekarang siapa lagi? Mbak Rizky mungkin? Ya Pak, jadi gini, kalau saya itu masih kurang merasa percaya diri ya Pak, masih merasa minder gitu dengan penampilan saya. Seperti masih kuno gitu Bapak penampilan saya. Terus pakai apa-apa itu nggak cocok karena mungkin saya gendut, terus tubuh saya juga pendek Bapak. Wah, ya, jadi ini ya, kalau boleh dikatakan ya Mbak Rizky, Mbak Rizky kurang pede dengan penampilannya, menurut pakai apa-apa nggak cocok sama merasa karena badan Mbak Rizky gendut gitu ya. Ya Pak, betul. Ya sama kayak Pak Bayu juga gendut nih. Sekarang saya, Pak. Oh iya Mas Gufron, silahkan. Kalau saya itu Pak sedang mengerjakan sesuatu itu selalu kurang optimal, Pak. Pasti susu-susu. Pak. Oke. Jadi dari Mas Gufron ini yang disampaikan permasalahannya setiap mengerjakan itu selalu merasa kurang optimal, begitu ya Mas Gufron ya? Iya, gitu. Benar. Baik. Dari permasalahan yang sudah disampaikan tadi, mana kira-kira yang mau dibahas dulu ini? Dari masalahnya Mas Gufron dan Mas Dayat Pak, karena kan hampir sama itu permasalahannya. Oh, begitu. Oke, berarti Mas Dayat sama Mas Gufron dulu, nanti Mbak Rizky bisa setelah ini gitu ya Mbak Rizky ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Ya, bagaimana Mas Gufron sama Mas Dayat, setuju ya? Iya, setuju. Karena permasalahan saya juga ini urgent, Bapak. Setuju Baik. sekali, Bapak. Oke, nah kita akan mulai untuk Mas Dayat menceritakan lebih lengkap apa sih permasalahan yang dihadapi begitu Pak. Begitu Mas Dayat. Oh iya, Bapak. Jadi, terima kasih pada Pak Bayu dan teman-teman. Jadi, ini masalah yang saya menjadi beban terhadap saya sampai sekarang ini Pak. Apapun yang saya kerjakan itu hasilnya tidak sebaik dari teman-teman yang lain. Walaupun saya sudah berusaha belajar, sudah tekun, tapi kok hasilnya tetap ini kurang, tetap beda dari yang teman-teman yang lain. Jadi itu yang membuat saya menjadi ini Pak, menjadi frustasi Pak. Itu Pak. Terima kasih. Oh, baik Mas Dayat, begitu ya. Berarti setiap dari yang Mas Dayat ungkapkan itu, jadi merasa setiap yang dikerjakan, segala sesuatu yang dilakukan itu tidak lebih baik dari orang lain gitu ya Mas Dayat ya? Iya Pak, seperti itu. Ya. Baik, sejak kapan ini Mas Dayat nih merasa seperti ini? Kira-kira sekitar ini Pak, sekitar kelas berapa ya? Kelas 4 SD kalau nggak salah itu Pak. Jadi saya merasa tidak percaya diri, tidak pede karena dulu pernah ini waktu kelas SD itu pernah dibully Pak atau dibentak sama kakak senior saya, dimintain uang, jadi saya merasa itu menjadi minder, terus juga apa yang selalu saya kerjakan selalu buruk Pak di mata orang lain. Seperti itu Bapak. Oh gitu, jadi punya pengalaman dibully ya Mas dulu waktu SD ya? Baik, Iya Bapak. baik. Untuk teman-teman, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mas Dayat. Monggo, ada yang mau ditanyakan ke Mas Dayat, Mbak Rizky mungkin? Oh iya Bapak. Saya mau bertanya nih pada Mas Dayat. Mungkin pada saat apa ya Mas Dayat itu merasa minder, terus merasa dirinya itu buruk? Itu pada saat apa Mas?
Ini Mbak, saat apa saya misalnya disuruh maju ke depan atau misalnya disuruh untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bisa, biasanya ini saya langsung minder, langsung merasa keringat dingin seperti itu. Jadi hal-hal itu yang membuat saya menjadi frustasi seperti itu, Pak Bayu dan Mungkin ada teman-teman. apa itu ya Mas Yahya, mungkin ada rasa seperti patah semangat atau minder gitu ya, benar ya? Ya, itu Iya, ya, ya. Terus yang dirasakan berarti sama seperti yang saya rasakan kalau gitu ya. kalau dari Mas Gufron seperti apa yang dirasakan? Ini sama seperti kamu tadi itu, ya minder, terus patah semangat. Terus Baik. saya rasakan juga nih sekarang. Ya. Oke, berarti ini ya dari yang cerita tadi juga dari pertanyaan teman-teman itu bahwa Mas Dayat sama Mas Gufron itu punya perasaan yang sama ya, hampir sama ya, sering merasa tidak Iya, lebih Pak. baik dari orang lain. Nah tadi saya juga ini sempat dengar juga walaupun seperti itu, tapi sering juga Mas Dayat sama Mas Gufron itu nggak jarang juga mendapatkan hasil yang bagus itu ketika ulangan atau melakukan sesuatu. Betul nggak? Iya. Iya, betul Pak Bayu. Jadi tidak jarang juga ketika saya mengerjakan suatu hal juga ini hasilnya juga lumayan bagus sih. Tapi kebanyakan ini di bawah dari teman-teman nilai saya seperti itu Pak Bayu. Iya, Pak Bayu baca di lembar kerja kalian juga nggak jarang kan kalian mendapat nilai yang baik gitu ya, walaupun ya masih tertinggal tapi kan baik gitu ya hasilnya. Oke, Bapak mengerti apa yang kalian rasakan untuk Mas Dayat dan Mas Gufron. Yang terlihat adalah kalian itu pada kesehariannya memang tidak apa-apa, tapi saat mengerjakan sesuatu atau tugas atau ulangan misalnya Mas Dayat atau Mas Gufron selalu merasa tidak lebih baik dari orang lain. Pokoknya setiap mengerjakan sesuatu itu tidak lebih baik dari orang lain. Nah, dari hal ini apa sih yang Mas Dayat sama Mas Gufron itu inginkan begitu? Apa yang diinginkan Mas Dayat sama Mas Gufron? Kalau saya Pak lebih percaya diri, kemampuan saya itu empat. Oke, Mas Gufron pengen percaya diri, pengen lebih percaya sama kemampuannya gitu ya. Iya, benar itu. Oke, kalau Mas Dayat gimana Mas Dayat? Kalau saya ini Pak, kalau saya ingin lebih ini menghargai apa yang saya sudah kerjakan, hasil yang sudah saya capai, ini saya bisa menghargai itu Pak hasilnya. Seperti itu Pak Bayu. Oke, pengen menghargai diri sendiri untuk hasil yang dicapai gitu ya. Ya, kalian tadi kan berpikir bahwa kalian selalu merasa tidak lebih baik dari orang lain, tapi sering juga gitu loh ternyata setelah Bapak baca lembar kerjanya kalian sering mendapatkan hasil yang bagus juga. Nah, sekarang menurut Mas Dayat, Mas Gufron sama Mbak Rizky, apa sih yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Kalau menurut saya ya Pak, kita itu harus lebih banyak bersyukur, terus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Bapak, terutama dengan kemampuan-kemampuan yang sudah kita miliki, seperti itu Bapak. Oke, baik. Nah, ini Mbak Rizky berpendapat seperti itu ya, bisa bersyukur gitu ya. Tapi kenapa juga nih, ya ini bisa menyerempet juga nih ke permasalahan Mbak Rizky, sekalian bisa kita ulik permasalahannya. Nah, lalu mengapa kalau Mbak Rizky
menyarankan untuk lebih bersyukur, tapi kenapa Mbak Rizky juga kurang pede dengan penampilannya ini Mbak Rizky? Nah, itu tadi loh Pak, tentang fisik saya ya Pak terutama. Kan badan saya itu juga gendut, terus saya itu pendek, hitam. Jadi saya itu merasa tidak cocok gitu Pak memakai apa saja. Oke, baik yang dirasakan Mbak Rizky seperti itu. Baik, ini Pak Bayu nih punya perumpamaan yang gampang ini. Di kehidupan sehari-hari kita itu bisa dijumpai. Nah, ini Pak Bayu punya botol air mineral nih. Ya, ini 1 kosong. Yang 1 ini masih penuh. Nah, Pak Bayu juga punya gelas nih di sini. Nah, kemudian nih coba kita coba ini perumpamaan ini. Nah, memori ya. Nah, dari perumpamaan tadi, botol itu diumpamakan sebagai diri kalian. Nah, air yang ada di botol tadi, yang mengisi botol itu adalah percaya diri dan penghargaan diri kalian, begitu. Jadi setiap kalian coba tadi ketika di perumpamaan merasa rendah diri, nah kalian tuang tadi sedikit demi sedikit, setiap merasa nggak pede, setiap merasa kalian nggak menghargai diri sendiri, kalian tuang sampai habis. Nah kemudian setelah habis, coba remas botol yang sudah habis isinya tadi, apa yang terjadi? Botolnya kayak mana? Peyat-peyat kan? Iya, Bapak. Iya kan? Meleyot, Nah, meleyot. penyok-penyok kan. Nah, itu juga menggambarkan diri kalian. Kalau kalian seperti itu, terus merasa nggak percaya diri, nggak menghargai diri, kalian akan rusak seperti botol tadi. Nah, tadi juga kalian sudah mencoba. Kalau botol yang isinya penuh, itu kalau diremes gimana? Tetap utuh kan ya, tetap utuh, dan kalaupun rusak ya cuman sedikit. Nah, itu juga menggambarkan diri kalian. Kalau kalian punya rasa percaya diri yang tinggi, menghargai diri, terus kemudian yakin pada kemampuanmu sendiri, kemampuan kalian sendiri, itu kalian seperti botol yang berisi penuh tadi, tahan banting, tidak rapuh, tidak mudah peyot begitu. Nah, ketika mengisi kembali dari gelas ke botol tadi juga ada beberapa air yang tumpah. Nah, itu juga menggambarkan tantangan dalam usaha kalian untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Air tumpahan tadi menggambarkan tantangan supaya ternyata untuk menjadi percaya diri dan menghargai diri itu ada tantangan. Tapi ketika botol sudah mulai terisi, maka tingkat kerusakannya juga tidak parah. Sama dengan kalian, kalau kalian bisa meningkatkan itu, kalian akan menjadi pribadi yang tahan banting. Nah, dari proses kita tadi, Pak Bayu memberikan gambaran juga tentang perumpamaan botol tadi, mungkin juga dengan memberikan contoh ke kalian bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Mbak Rizky tadi, yaitu lebih bersyukur gitu ya. Nah ini Pak Bayu juga mau memberikan apa ya, model atau contoh yang kemudian nanti bisa kalian terapkan di rumah atau kehidupan sehari-hari. Nah ini ada beberapa cara untuk mengurangi rasa rendah diri. Yang pertama, kalian itu harus mengenali potensi diri. Kemudian potensi itu dikembangkan. Lalu yang kedua, kalian itu jangan selalu memandang ke atas atau orang yang selalu lebih gitu ya. Bahwa ada juga orang-orang yang setara dengan kita atau di bawah kita. Kemudian yang kedua, kalian coba berhenti untuk memikirkan terus kekurangan-kekurangan yang ada pada kalian. Nah, kalian juga bisa memperluas pergaulan. Kemudian jangan malu untuk belajar dan bertanya kepada orang lain untuk hal-hal baru. Kemudian untuk Mbak Rizky tadi tentang penampilan ya, ini ada juga.
jangan lupa ketika kalian melakukan sesuatu itu atau ada event itu memperhatikan penampilan supaya apa? Menunjang percaya diri kalian dan penghargaan diri kalian. Contohnya memperhatikan outfit ketika beraktivitas gitu. Terus yang terakhir jangan lupa untuk bersikap tenang dan mencoba sesuatu hal baru yang bersifat positif. Nah, itu tadi beberapa tips supaya ini ya kalian bisa lebih percaya diri dan menghargai diri kalian ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Mbak Rizky mungkin? Pak, saya baik, saya akan mencoba untuk memperhatikan lebih. Selama ini saya hanya yang ngena-ngena aja gitu, Pak, yang cocok-cocok aja. Jadi kalau mau memakai yang terbaru, itu Pak. Iya. Jadi contoh gampangnya untuk memperhatikan outfit tadi ya Mbak Rizky, misalnya Mbak Rizky ke sekolah ya outfitnya seragam lengkap. Kalau liburan ke pantai ya pakai seragam, pakai pakaian santai kok seragam ya, pakai pakaian santai. Lalu bisa menyesuaikan warna untuk outfit yang bisa digunakan, jangan warna yang nyeter-nyeter biar nggak jomplang. Lalu diperhatikan juga kegiatan apa yang kan diikuti supaya bisa menyesuaikan penampilan biar matching gitu penampilannya ya, supaya diperhatikan. Gitu ya Mbak Rizky ya. Pak, siap. Terima kasih masukannya. Ya. Nanti akan lebih saya perhatikan lagi. Ya, ya coba pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Jadi itu masukan dari teman-teman tadi, ada beberapa dari Bapak. Apabila kalian secara konsisten maka hasilnya akan maksimal dan kalian akan merasa lebih bisa menghargai diri, lebih pede. Kalian harus lebih menguatkan dan mempertahankan terus gitu ya. Iya Bapak, saya akan mencobanya dan mempraktekkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Bagus sekali apa yang sudah Mas Dayat ingin capai, mudah-mudahan segera terwujud ya supaya lebih bisa menghargai diri, lebih percaya diri. Nah, gitu. Nah, dari proses tadi nih apa yang kamu rasakan nih dari proses diskusi dengan teman, kemudian ada tips dan trik tadi, kemudian dari perumpamaan tadi, coba apa yang kalian rasakan? Coba Mas Dayat dulu, apa yang dirasakan? Iya, iya Pak. Jadi dari konseling ini saya merasa sedikit lega ya Pak. Permasalahan yang saya alami bisa sedikit diminimalisirkan oleh dari Pak Bayu tadi. Saya bisa sedikit menghargai diri saya sendiri, terus saya juga yakin terhadap kemampuan saya, kelebihan saya. Jadi saya lebih sedikit mengerti Bapak. Mungkin itu saja Oke, Pak. itu Mas Dayat ya. Jadi nanti ke depannya bisa lebih menghargai diri, lebih percaya diri gitu ya Mas Dayat ya. Iya Bapak. Oke, coba Mas Gufron. Kalau saya itu Pak lebih bersyukur dan lebih percaya bahwa saya itu bisa melakukan sesuatu yang tak kalah baik dari orang lain Pak. Oke, Mas Gufron berarti udah punya rencana-rencana ke depan ya. Ke depan lebih bisa mensyukuri apa yang menjadi kelebihan, terus percaya bahwa Mas Gufron itu bisa melakukan sesuatu tak kalah baik sama orang lain gitu ya. Iya pasti. Oke, baik. Itu tadi dari Mas Dayat dan Mas Gufron. Kalau Mbak Rizky sendiri, sudah apa yang mau disampaikan? Iya Pak, sudah. Terima kasih. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk memperhatikan penampilan saya ya Pak, biar kelihatan matching dan modis Bapak, agar tidak ketinggalan zaman. Oke. Dan saya juga lebih pede lagi. Iya, berarti rencananya lebih diperhatikan lagi gitu ya Mbak, penampilannya supaya menunjang percaya dirinya, supaya lebih ini ya, lebih pede gitu ya. Oke. Nah, baik anak-anakku yang terkasih,
inilah kegiatan kita pada kali ini, di mana Mas Dayat dan Mas Gufron berusaha untuk percaya diri, yakin, dan percaya untuk kemampuannya, dan mencoba untuk mensyukuri kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Nah, di pertemuan pertama tadi prosesnya seperti yang kita lalui tadi, bagus, ada hal-hal yang ingin kalian capai. Nah, kira-kira kapan nih kita mau bertemu lagi, atau sudah cukup hari ini aja, atau butuh ketemu lagi? Kalau misalnya besok, gimana Bapak untuk pertemuan yang kedua? Iya Pak, Besok. saya juga setuju Pak. Oke, masih pengen ini ya, sharing-sharing lagi gitu ya. Oke, Iya. Bapak. Bagaimana kalau kita tentukan Gimana, waktunya Gufron? aja, Pak? Oke, Bagaimana ditentukan kalau kita waktunya. tentukan waktunya? Oke. Oke, tentukan waktunya. Yang jelas, Bapak itu standby di sini, di ruangan. Jadi kalian bisa datang kapanpun. Jadi kapan waktunya? Besok jam berapa? Jam 8? Kalau jam Bisa? 8, 9.30 mungkin, Pak. ya, jam setengah 9 saja Bapak. Oke, Jam jam keempat. setengah 9. Jam setengah 9 gimana? Biar bisa semuanya. Mbak Rizky sama Mas Gufron nih. Ada usulan dari Mas Dayat. Jam setengah 10 aja, Pak. Ya sudah Saya kan Bapak, setengah 10 saja. Setengah 10? Karena, Oh, ya, ini karena setengah kan saya 10. juga ada Iya, acara iya. Bapak. Oke, kalau setengah 10 bisa semua. Mas Dayat, Mas Gufron, Mbak Rizky. Bisa, Pak. Bapak bisa. Bisa. Oke. Juga tuh, Pak. Kira-kira besok apa yang ingin disampaikan lagi pada Bapak nih? Apa Mungkin yang pengen? lebih penguatan saja sih Pak, penguatan tentang masalah saya tadi, tentang yang rendah diri tadi Pak. Mungkin lebih diberikan motivasi atau kekuatan biar saya semakin permasalahan saya bisa semakin terminasi Pak. Seperti itu Pak. Mungkin itu Pak, tips-tipsnya gitu Bapak supaya nggak yang dilanjutkannya. Oke, baik, tips dan trik untuk penguatan dan juga penguatan ya. Tapi juga jangan lupa ini ada lembar lagi untuk pertemuan berikutnya. Kalian ngisi nanti di rumah, diisi apa rencana-rencana yang kalian lakukan. Kalau tadi udah muncul pengen memperhatikan outfit, pengen lebih bersyukur. Nah, kalian bisa menuliskan lebih detail lagi apa yang pengen rencana kalian, supaya kalian bisa lebih baik lagi, artinya lebih bisa menghargai diri sendiri dan bisa percaya diri gitu ya. Besok diisi gitu. Oke, Mas Bayu sudah melebihi banyak waktunya. Substansinya sudah dapat saya kira. Oke Pak, ya. Tinggal terminasi Pak ini Pak, tapi nggak apa-apa, di-cut aja. Makasih Pak. Baik. Monggo Bu Sumiyem bisa mengawali untuk memberikan beberapa catatan sebelum dilanjutkan ke Mbak Irma ya. Mbak Irma agak ngantuk-ngantuk dikit itu, harus cepat biar. Terima kasih. Ternyata nggak sadar karena kelamaan. Sadar. Dari pengelolaan waktu ini memakan waktu sekitar 28 menit, jadi melebihi kesepakatan kita bersama. Oke, dari yang tahap awal sudah bagus sebetulnya ya, tahap bagus, pembentukannya bagus. Kami hanya di inti aja, saya jadi bingung. Ini nanti kalau saya salah mau diluruskan. Setahu saya konseling kelompok itu kan bahas masalahnya satu persatu, tapi ini kalau tadi kalau aku nggak salah itu rombongan langsung 3, padahal tadi sudah disepakati masalahnya mau umum. Masalahnya mau disepakati secara umum tadi tentang punya Mas Dadat Gufron, tapi terus melebar ke Mbak Rizky. Tadi jadi setelah saya satu masalah diselesaikan dulu, baru nanti mungkin yang lain pada kesempatan yang lain. Tapi tadi malah ada kata, oh ini saat itu tadi
Mbak Rizky saat diberikan pertanyaan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi punahnya Mas Burfon dan Dayat, Mbak Rizky kemudian berpendapat, terus Mas Bayu sebagai konselornya, ini menyerempet masalah Mbak Rizky, kemudian malah menanggapi permasalahannya Mbak Rizky. Jadi seolah-olah tadi permasalahannya yang semula mau Mas Dayat, ya setahu saya tadi fokusnya mau Mas Dayat, daya tangkap saya, tapi kalau saya salah ya, terus melebar ke Mbak Rizky. Kemudian sebenarnya di awal tadi sudah bagus ya, ada banyak dialog di awal saat mengeksplor masalahnya, sudah bagus, banyak tanya jawab. Kemudian ada konfirmasi juga ke Mas Dayat. Tadi saat Mas Dayat cerita panjang lebar, konselornya sudah konfirmasi, menyimpulkan masalahnya sudah bagus. Tapi kok lama-lama dengan berjalannya ke sini, Mas Bayu mungkin hanyut dengan suasana atau gimana, saat menyampaikan media, itu Mas Bayu malah cerita banyak tentang materi, yang mengupas materinya, kemudian dialognya nggak ada, jadi seolah-olah monoton, apa ya, hanya dari Mas Bayu aja ya, padahal untuk konseling ini kan kita harus dominan ke dinamika kelompoknya. Di situ karena tadi ada media sih kelamaan, kemudian nah ini tadi Mbak Rizky kesangkut lagi di bawah, jadi permasalahan Mbak Rizky malah keangkat lagi di bawah. Ada yang mau ditanyakan, itu akhirnya Mbak Rizky jawab lah, akhirnya Mas Bayu hanyut lagi ke Mbak Rizky, ya mengamati Mbak Rizky. Jadi Mas Dayat tadi masalahnya ketinggalan atau ditinggal sementara, malah membahas Mbak Rizky. Terus pas penguatan, kesimpulan balik lagi ke Mas Dayat. Apa yang akan yang dipraktekkan? Nah, ini. Terus Mas Dayat masih mengomentari, akan saya praktekkan apa yang Bapak sampaikan. Jadi seolah-olah tadi karena dinamika kelompoknya tadi kurang ya, jadi Mas Dayat mungkin terus konsentrasinya ke konselornya. Jadi apa yang masalah botol tadi, kemudian atas contoh model apa tadi, tip-tip rasa rendah diri itu disampaikan panjang lebar sehingga Mas Dayat hanyut ke situ, lupa dengan apa ya, seharusnya perlu dinamik pendapat teman-teman tadi lupa, jadi mungkin malah Mas Dayat mungkin memperhatikan pendapatnya konselor, lupa dengan tadi dari teman-teman, padahal mungkin dinamika kelompok atau pendapat teman-teman itu lebih utama ya, mungkin konselor kan hanya memfasilitasi mungkin itu. Kemudian menjelang penutup tadi Mas Bayu mungkin hanya salah ucap ya, apa yang dirasakan, padahal tadi seharusnya apakah masalahnya Mas Dayat itu sudah sejauh mana untuk pemecahannya tadi, saat konseling itu sudah bisa dipecahkan atau belum, sudah bisa diatasi atau belum, tapi tadi ada kata apa yang dirasakan, tapi mungkin maksudnya rasa dari masalah itu sudah selesai atau belum, dan hanya kata kalimatnya. Kemudian bertiga jawab, Mas Dayat jawab, Mas Gufron jawab, Mbak Rizky jawab. Jadi seolah-olah, ini daya tangkap saya ya, nanti kalau saya salah mohon maaf. Seolah-olah konseling kelompok ini langsung untuk bertiga. Terus kemudian tadi pas kesepakatan waktu untuk sharing, kapan kita ketemu lagi? Atau sudah cukup? Kalau konseling kelompok itu nanti mau bahas dulu, mungkin konselor bisa ngasih rambu-rambu aja supaya penawaran waktunya nggak kelamaan. Tadi penawaran waktunya kelamaan, bisa 3 menitan sendiri tadi ya, penawaran waktu untuk rencana yang akan datang, kemudian topik yang akan datang apa, itu tadi. Itu yang saya tangkap, yang bisa saya ambil, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Sumiyem. Ya, mohon maaf Mas. Baik Bu Sumiyem. Saya memang agak lari-lari tadi Mas Bayu presentasi, ya, menyimak. Cuma sebenarnya poin media menggunakan botol kosong ketika itu kemudian difokuskan untuk menganalogikakan atau kemudian membantu menyelesaikan satu masalah tertentu, itu sangat baik sebenarnya, karena itu dimasukkan, diinsert di dalam proses konseling, kemudian nanti diinternalisasi dalam posisi psikologis konseli gitu ya.
itu sangat baik ya. Kalau tadi Bu Sumia menyampaikan ada 3 ya seolah-olah yang langsung coba diselesaikan. Sebenarnya bisa 2 model kan kita paham, misalnya tadi di awal meskipun saya pilihan utamanya sebenarnya memang tetap diselesaikan satu-satu begitu ya. Karena ini praktek terbatas yang nggak akan mungkin diselesaikan semua. Apa namanya, meskipun bisa ya dengan kelompok itu ya, misalnya masalahnya belum terlalu berat lah, katakanlah masih gejala gitu misalnya, sama-sama sering membolos begitu ya, maka itu bisa diselesaikan secara bersama-sama meskipun nanti alasan-alasan membolos itu bisa berbeda, itu bisa diidentifikasi di masalah. Kemudian rencana tindakan untuk tidak membolos itu kan bisa berbarengan karena memang sangat bergantung pada topik ya. Itu bisa gitu diselesaikan secara sama-sama karena gejala membolos itu. Nah, kalau Mas Bayu tadi fokusnya masalahnya apa Mas Bayu? Harga diri ya atau self-hate? Fokusnya tuh kurang menghargai diri sama kurang percaya diri Pak. Lah tadi itu ceritanya Pak Mas Dayat sama Mas Guran tuh punya perasaan seperti itu. Kemudian Mbak Rizky menyampaikan bahwa dia juga punya yang hampir sama itu, tapi soal penampilan gitu loh Pak. Nah jadi sekalian saya include keduanya gitu. Oke, ya itu keluar jalur juga karena di awal kan udah disepakati akan diselesaikan masalahnya siapa dulu gitu ya. Ya karena masalah harga diri, kemudian masalah kepercayaan diri itu dinamika psikologisnya semakin kuat ya. Oke, saya kira saya sepakat dengan catatan Bu Sumiem. Tadi yang saya sempat menyimak itu apa namanya, mestinya dipraktekkan gitu ya, bukan disampaikan. Bagus kalau Mas Bayu itu bisa membawa apa namanya botol kosong ya yang diremas air dan seterusnya dipraktekkan gitu. Itu sangat baik tuh, bisa misalnya bisa tadi ditampilkan nggak itu nggak ya? Enggak Pak, cuman pre-memory terus tak sampaikan perumpamaan sama analoginya. Oh aja. cerita, oke, makanya tadi Bu Sim mengatakan seperti menyampaikan materi, padahal konseling nggak begitu ya. Oke, sebenarnya sangat baik ya ketika itu justru di bagian-bagian penting ya, kekuatan konseling itu nggak di pre-memory gitu, di situ dipraktekkan beberapa uji coba satu gitu ya, setelah itu udah mendapat 1-2 orang, setelah itu fokus penyelesaian masalah, setelah itu terminasi gitu. Sebenarnya gitu ya, karena memang waktunya terbatas. Oke ya butuh jam terbang lah teman-teman untuk bisa melihat mana sebenarnya opsi yang paling penting untuk dihadirkan dan mana yang bisa dilewati kan. Terakhir Mbak Irma, monggo Mbak Irma. Baik, terima kasih Pak Hadi dan Bu Sima